Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ayat ini menggambarkan bahwa ada 5 rahasia alam ini yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada seorang pun makhluk Allah Subhanahu wa taala ini yang tahu tentang 5 rahasia ini. Yang pertama adalah ilmu sa'ah. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Al-A'raf ayat 187. Katakan hai Muhammad bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kapan waktunya itu kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan bertanya, salah satunya adalah tentang hari kiamat. Akhbirni anis sa'ah. Kasih tahu hai Muhammad, kata Jibril, tentang kapan hari kiamat itu. Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih paham daripada yang bertanya. Maka ketika Jibril mengatakan fa'ahbirni an amaratiha, kasih tahu aku tentang apa tanda-tandanya saja, baru Nabi kemudian menjawab tentang tanda itu. Antalidal amatu rabbataha wa antarul khufatal uratal alah ri'asyat yatatawalluna fil bunyan. Kata Rasulullah, ketika sudah zaman itu terjadi, ada seorang ibu yang melahirkan tuannya. Ada yang mengatakan bahwa ini maknanya adalah simbolik ketika ada orang tua yang sudah diperbudak oleh anaknya. Ketika ada orang tua yang disengsarakan oleh anaknya karena anaknya bak sebagai majikan. Maka ini berarti tanda hari kiamat sudah dekat. Kemudian berikutnya adalah ketika Anda melihat ada orang yang tidak pakai sandal karena memang tidak punya. Gambarannya orang miskin, ya. Tidak berbaju karena sangat miskinnya. Pekerjaannya dia pengembala kambing, tapi saat ini dia adalah sudah menjadi orang yang sangat kaya. Ya talawaluna fil bunyan, dia berlomba-lomba membuat bangunan yang sangat megah. Artinya bahwa dunia sudah berbalik, gitu ya. Yang dulu sangat miskin sekarang menjadi sangat kaya. Yang dulu kaya sekarang jadi sangat miskin. Maka ketika dunia sudah berbalik ini tanda bahwa hari kiamat sudah akan tiba. Itu hanya tanda saja. Tetapi kapan waktunya, maka tidak seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa yunazzilul ghaits. Kapan datangnya turun hujan? Ini juga Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau dari BMKG itu hanya mengatakan bahwa perkiraan cuaca, perakiraan. Tidak pernah BMKG mengatakan jadwal turun hujan, tidak ada. Karena hakikatnya itu hanya sebuah kira-kira saja. Bisa jadi hujan, bisa jadi tidak. Tergantung Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Kemudian yang ketiga adalah ma fil arham. Apa yang ada dalam rahim itu. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang dokter mengatakan bahwa bayi ini janin ini laki atau perempuan, itu karena ada bantuan alat. Dan itu pun juga karena kelihatan alat vitalnya ketika dilihat itu. Andai saja kemudian itu terhalang oleh organ tubuh yang lain, maka juga kan apa? Makanya kadang kita dengar ada orang sudah diprediksi ini bayi nanti laki-laki, tak taunya perempuan. Karena mungkin tidak nampak itu, gitu ya. Itu baru yang kecil itu. Belum lagi sampai kepada orang ini memang bisa melahirkan, bisa punya anak apa tidak. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena dia punya anak apa tidak, ini adalah tergantung Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Sehingga ketika ada orang yang dikatakan oleh yang ahli itu bahwa
dia adalah subur suaminya, istrinya subur, tetapi sekian tahun Allah masih belum karunia seorang putra. Itu rahasia Allah. Tetapi ada juga orang yang sudah divonis dia mandul, tidak punya anak, tetapi Allah berkehendak punya anak. Di dalam Al-Quran kisah itu diabadikan, kisahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu seorang nabi yang dia menikah di usia sekitar 30-an tahun. Istrinya sekitar 20 tahun. Tetapi dalam pernikahannya dia menanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu sampai 40 dan seterusnya. Itu belum juga dikaruniai Allah SWT seorang putra. Baru ketika Nabi Zakaria sekitar usia 100 tahun, berarti isinya sekitar 90 tahun, Allah katakan, ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku kasih kabar gembira kamu dengan seorang putra yang diberi nama Yahya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati akhiran wa qad balagtu minal kibari itiyah. Duh Gusti ya Allah, bagaimana aku bisa punya putra? Saya ini sudah sangat tua, istriku mandul. Bagaimana bisa punya putra? Tapi apa jawab Allah? Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Hal seperti itu mudah bagi kamu, bagi kami, wahai Zakaria. Hayyin, mudah. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu para pasangan yang sampai saat ini sekian tahun belum Allah beri keturunan, bersabarlah, tetaplah berusaha berikhtiar, jangan lupa berdoa, jangan bosan berdoa, kemudian bertawakallah pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Zakaria, ya, 70 tahun menanti seorang putra, baru diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra dengan lahirnya Yahya itu. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah rahasia yang di alam ini yang hanya Allah yang tahu adalah madza taksibu ghadan. Apa yang akan kamu lakukan besok. Sahabat YouTube, kita hanya bisa merencana dalam segala hal apa yang besok kita lakukan. Makanya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah kamu berkata tentang sesuatu hal bahwa saya akan bisa melakukan besok. Jangan. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Makanya kita diperintahkan insya Allah. Tetapi sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua kesalahan di sini. Seringkali ketika kita berkata pada orang lain, besok hadir ke rumahku ya, kita bilang insya Allah, maka dia mengatakan, loh kok insya Allah sih? Padahal ini perintah Allah. Kita disuruh mengatakan insya Allah saya akan hadir. Tidak boleh mengatakan ya saya akan hadir, siap, insya Allah saya akan hadir. Kesalahan yang kedua seringkali kadang-kadang orang yang mengatakan insya Allah itu ketika bisa ditanya, lu kamu kok nggak hadir kemarin di acara di rumahku? Dia mengatakan, saya kan hanya insya Allah. Dia beralibi jadi insya Allah, dia jadikan sebuah alibi bahwa dia tidak berjanji. Padahal sekali lagi saya katakan bahwa ketika orang mengatakan insya Allah, itu dia sudah berjanji atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa saya akan hadir ketika Allah berkehendak. Misalnya tanpa disengaja Allah mendaki kita sakit dan seterusnya, atau mungkin halangan yang tidak bisa dielakkan. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah rahasia yang ini merupakan Allah yang tahu adalah bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kamu akan meninggal. Kenapa? Karena inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Karena hak Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil, dia memberi, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia nitipkan ruh dalam jasad kita ini hanya Allah. Kapan Allah ambil, ini juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya kata Allah diwanti-wanti memang ada bi ajalim musamma, ada satu batasnya, ada batas akhirnya. Makanya kita hanya disuruh bersiap-siap saja, ya, dengan doa Allahumma timala bi husnul khatimah dan seterusnya. Makanya kita tidak heran kadang-kadang kita melihat ada orang yang sedang bekerja, Allah ambil itu. Dia sedang sholat, ya, sedang sujud, tidak bangkit lagi, gitu ya. Itu hanya Allah, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya berusaha. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah SWT, jadi 5 hal ini, ya,
merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Satu, tentang hari kiamat kapan waktunya, kemudian kapan turun hujan, kemudian tentang rahim ini hanya Allah Subhanahu wa taala rahasianya yang tahu. Kemudian yang keempat adalah apa yang akan kita lakukan esok. Kemudian yang kelima adalah di bumi mana kita akan meninggal. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila terhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.